pemberian senjata api pada personil polisi yang tidak bertugas itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya lebih baik itu sistemnya diganti. Jadi senjata yang diberikan pada polisi itu kalau seandainya untuk pribadi misalkan apa yang tidak sedang bertugas seperti sekarang ini kan banyak ya personil polisi yang tidak bertugas pun dikasih senjata kalau perwira itu mestinya senjata apinya jangan senjata api yang mematikan tapi senjata api yang hanya melumpuhkan sehingga kalau dia salah tembak segala itu tidak sampai membunuh orang. Misalnya senjatanya diganti peluru karet gitu. Sehingga kan tapi bisa berarti Pak kalau misalkan diganti dengan peluru karet atau sangat bisa. Peluru bius gitu ya. Sangat bisa asalkan ada aturannya dirubah lagi. Ya aturannya harus dirubah. Saya dulu waktu Kapolri Malang saya ganti tuh peluru peluru api itu peluru yang proyektil itu saya ganti semua dengan peluru karet. Saya paksakan aja bisa waktu itu. Dan itu sangat mengurangi kecelakaan yang di lapangan salah tembak dan mematikan orang itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, YLBHI meminta agar DPR kemudian mengkaji ulang, DPR dan Polri mungkin ya, mengkaji ulang untuk meratifikasi protokol opsional penggunaan senjata api. Berarti mungkin bisa terjadi? Sangat mungkin. Kan kalau bagi saya, kalau seandainya polisi ini mau merubah sistem itu, penggunaan anggota polisi nggak pakai senjata api itu, nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai protokol. Kapolri keluarkan perintah aja telegram. Mulai sekarang saya tidak berizinkan anggota polisi yang tidak berdinas memakai senjata api. Mulai sekarang saya minta kepada senjata api itu yang tadinya itu pakai peluru tajam itu ditarik semua, diganti dengan peluru karet saja. Untuk anggota yang di lapangan yang tidak bertugas. Tapi kalau untuk yang menghadapi tugas-tugas berat, memang khusus untuk nangkep orang dan sebagainya, boleh. Tapi tetap aja senjatanya jangan senjata yang membunuh, senjata untuk melumpuhkan aja. Itu sebetulnya tidak perlu pakai undang-undang, tidak perlu pakai seperti disarankan protokol itu pakai peraturan internal Kapolri bisa itu. Bukan hal sulit. Berarti mungkinkah kemudian DPR nantinya merevisi membuat regulasi sehingga berujung pembatasan penggunaan senjata api oleh polisi? Saya kira itu nggak apa-apa kalau memang itu. Anda setuju itu? Saya setuju. Karena memang sekarang kan sumbernya daripada kecelakaan ini kan karena pemberian senjata api yang tidak terkontrol gitu. Makanya harus selektif gitu ya. Terutama jenis senjatanya. Jenis senjatanya harus dirubah. Jadi mungkin peraturannya yang simpel gini, senjata untuk yang polisi itu adalah yang nomor satu utamanya adalah senjata yang melumpuhkan. Senjata api hanya diperkenankan kepada anggota polisi yang khusus memang menghadapi risiko kematian diri atau kematian orang lain. Sehingga tadi tujuannya kan benar kan, senjata api itu sesuai dengan tujuannya untuk membela diri atau diri orang lain. Gitu aja itu aturannya sebenarnya simpel itu. Gitu. Sesuai dengan Perkap Nomor 8 tahun 2009 pasal 47 ayat 1 penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Itu tapi kenyataannya yang terjadi. Itu perkap yang saya buat, judulnya adalah implementasi prinsip HAM di dalam tugas kepolisian. Di situ isinya adalah bagaimana cara polisi itu bertugas, mulai dari tugas penyidikan, penangkapan dan sebagainya menurut ketentuan yang sesuai dengan standar HAM. Ada di situ lengkap itu bagaimana prosedur-prosedur itu. Tapi implementasinya? Implementasinya ya sampai sekarang senjatanya masih tetap senjata api. Gimana mau apa? Anggota juga mungkin dulu ketika perkap itu di launch itu banyak dididik itu, Bu. Tapi sekarang mungkin jarang yang baca lagi. Apalagi anggota perwiranya aja mungkin jarang sekali yang baca itu lagi sehingga ya itu tadi kan yang si Semarang itu aib tuh ya. Ya kayak gitu penggunaannya. Jadi tidak kurang menguasai tentang tata cara penggunaan senjata. Bahkan kemarin saya dengar mestinya tembakan ketiga ke atas baru tembak. Itu aturan dulu itu. Udah masa lalu. Apapun nggak bisa. Tembakan ke atas itu ya. Kan tembakan peringatan. Kalau turun pelurunya bisa nyasar pada orang. Nah itu makanya itu ketentuan itu biasanya udah nggak dipakai lagi. Jadi memang sebenarnya memang harus penyesuaian lagi, adaptasi lagi, harus direvisi lagi. Harusnya kalau ini ya peraturan penggunaan senjata api itu menurut Perkap itu diterapkan betul-betul, saya kira akan sangat berkurang lah penyalahgunaan senjata api atau efek-efek yang negatif. Tapi saya penasaran, jadi sebenarnya ada nggak sih assessment ketika seorang polisi ini dibekali senjata api? Teorinya ada, teorinya ya. Jadi kalau seorang anggota polisi itu, senjata polisi itu ya, kan disimpan di gudang logistik.
Kalau yang untuk perorangan hanya diizinkan kepada orang-orang yang sudah diizinkan oleh pimpinannya. Jadi pimpinannya anggota kalau pengen punya senjata api yang dipegang harus tanya pimpinannya dulu, pimpinan berikan izin baru dikasih. Dan sebelum itu juga harus saja tes psikologis teorinya gitu. Tapi jadi ada approval dulu dari atasannya itu satu. Untuk anak-anak itu memenuhi syarat enggak untuk dilihat kan perangainya apa orangnya suka sembrono apa itu atasnya bertanggung jawab itu nanti kan gitu. Itu teorinya sudah ada step-step kayak gitu. Kedua tes psikologi. Ya. Tes bebas narkoba. Kalau untuk narkoba itu saya sarankan pada Pak Kapolri itu ya. Anggota itu setiap apel itu ada apel mendadak cek aja itu dan itu diwajibkan oleh setiap kesatuan minimal berapa bulan? Nggak bulan, minimal sebulan 1 kali atau 2 kali itu. Jadi sebulan sekali atau sebulan 2 kali randomly cek gitu ya? Kayak itu akan mengurangi banyak itu. Karena kalau nggak digitukan itu susah untuk mengendalikan anggota di lapangan untuk narkoba ya, penggunaan narkoba.